Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Kembali lagi di Wasilah Kehidupan, sebuah channel yang kita membahas tentang dunia spiritual. Dalam hal ini bukan tentang dunia spiritual secara murni masuk ke dalam agama tertentu atau masuk ke keilmuan tertentu, bukan. Tapi kita berusaha untuk menyelami apa sih makna dari kehidupan yang kita jalani. Kemarin kita telah membahas buku ini, buku tentang sebuah zikir yang kita telah masuk ke dalam sebuah amalan zikir. Memang belum saya ungkapkan zikir-zikir itu mengenai makna per makna. Tapi apa sih sebenarnya hakikat dari zikir? Hakikat dari zikir itu kan adalah suatu cara peribadatan untuk kita bersyukur kepada Tuhan kita, kan seperti itu. Nah, untuk melakukan sebuah peribadatan, sebuah rasa syukur, sebuah rasa dan lain sebagainya sesuai dengan fungsinya masing-masing, nanti di situ itu ada guna dan fungsinya, bahwa itu adalah sebuah alat atau sebuah metode yang nanti ada sangkut pautnya dengan metode yang lain atau metode kegiatan yang lain. Yang paling penting di dalam dunia keilmuan spiritual, apapun itu spiritual, itu ada 3, teman-teman. Di mana yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah rasa atau hati, yang ketiga adalah nafsu. Setelah ketiganya ini nanti manunggal jadi satu atau nyawiji, biasanya ini akan mempengaruhi kehidupan di dalam diri kita. Apakah diri kita itu penuh dengan keberuntungan, apakah diri kita itu penuh dengan ujian dan lain sebagainya, nanti itu hubungannya dengan ini. Dan biasanya proses-proses ini itu tidak mudah. Biasanya memang ada sebuah step yang harus dijalani. Misalnya ketika kita harus belajar tentang syukur, itu nanti ada ujian-ujian tentang rasa syukur. Ketika nanti belajar tentang ikhlas, itu ada ujian-ujian tentang ikhlas. Nah, saya di sini mau menerangkan sedikit ya, kenapa saya di sini ingin membahas sesuatu yang ada di channel Wasilah Kehidupan. Memang selain di sini belum saya ungkapkan atau belum saya melakukan pengisian secara rutin. Nah, di beberapa waktu lalu saya itu mengalami sebuah apa ya yang namanya? Sebuah hal yang memang itu menguji sebuah rasa ikhlas yang ada di dalam diri kita. Yang perlu dipahami bahwa rasa ikhlas itu akan muncul ketika kita memang kehilangan. Tapi kalau kita belum kehilangan, maka itu bukanlah rasa ikhlas. Entah apa yang Tuhan skenariokan di depan, itu kita tidak tahu. Nah, yang pertama seperti ini. Saya ingin memberikan pandangan pada teman-teman bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah manifestasi yang kita lakukan sendiri. Apalagi kalau kalian adalah seorang spiritualis yang pikirannya, hatinya, dan nafsunya itu manunggal jadi sewiji. Itu hati-hati, teman-teman. Hati-hati apa? Kalian kalau memilih lagu untuk didengarkan atau kalian memperoleh firasat, itu hati-hati. Pada waktu itu saya itu suka mendengarkan lagu sebuah lagu yang pokoknya intinya begini. Kita itu sudah melakukan melakukan perjalanan hidup dengan seseorang. Kita merawat dia, kita memberikan sesuatu pada dia, kita melakukan kebaikan pada dia, full lah. Dan ada endingnya, itu ditikung orang lain. Nah, pada endingnya aku suka dengan lagu itu karena memang lagunya bagus, irama musiknya ya, bukan liriknya. Dan saya pikirannya itu, kok lagunya ini kok
liriknya begini. Apakah nanti itu bisa mempengaruhi kejadian ini pada diri saya atau menimpa diri saya? Ternyata benar. Tidak berserang lama, kejadian lirik dari lagu tersebut itu menimpa pada diri kita, dan orang yang memang benar-benar saya sayangi, orang yang memang benar-benar saya kasihi, itu minta breakout. Nah, seperti itu. Entah seperti apa, saya tidak tahu. Dari situlah saya mulai belajar untuk ikhlas. Walaupun memang tidak mudah keikhlasan itu. Sulit. Pada endingnya, keikhlasan terhadap menerima suatu kejadian itu lebih baik kita ikhlas melihat dia tersenyum, melihat dia bahagia, tapi melihat fisiknya masih ada. Itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan diri kita, daripada kita harus melihat keikhlasan yang orangnya itu tidak bisa kita gapai secara fisik, kita gapai secara obrolan dan lain sebagainya, alias mereka meninggal dunia. Itu jauh lebih menyakitkan itu. Dan kembali lagi, ini adalah belajar tentang rasa ikhlas. Dan memang rasa ikhlas itu tidak mudah memang dijalani. Nah, seperti itulah keikhlasan. Nah, setelah saya belajar tentang rasa ikhlas, saya belajar tentang rasa ini. Oh, ternyata memang di dalam diri saya, ketika kita belajar tentang spiritual, udahlah, kita berikan frekuensi terbaik pada diri kita. Frekuensi terbaik contohnya apa? Frekuensi terbaik kebahagiaan, kebaikan, memaafkan, tidak benci, tidak iri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Semua perjalanan di dalam hidup ini adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang nafsu kita jalankan. Contohnya apa? Nafsu amarah, nafsu emosional, nafsu kebencian, dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Ketika ada sesuatu yang tidak kita senangi menimpa diri kita, pasti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Tapi lucunya gini teman-teman, ketika saya mengalami kejadian itu, dan ternyata seketika itu saya mengalami panggilan interview. Saya memang telah mengirim lamaran atau surat pekerjaan ke beberapa tempat. Kalau berbicara masalah harta, masalah benda, saya selalu bersyukur bahwa selalu ada jalan. Walaupun saya sedang tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi uang itu selalu ada sesuai dengan porsi yang saya butuhkan. Itu selalu ada. Saya tidak merasa kekurangan atas uang sebenarnya. Tapi karena memang saya daripada harus free dan juga itu adalah suatu pribadi yang menghasilkan uang secara rutin, mungkin kalau memang Tuhan berkehendak saya bekerja, oke lah, mungkin itu adalah jalan. Saya melamar ke beberapa tempat, dan ternyata saya diterima yang ternyata gajinya lebih tinggi dari tempat yang saya lamar yang lain. Kalau mungkin UMR di area saya itu 2,5 lebih. Itu dia senilai UMR dan ditambahi ada uang makan dan lain sebagainya kan itu. Nah, yang lainnya itu di bawah UMR rata-rata. Kan aneh. Tapi semuanya kita perlu mensyukuri bahwa ternyata hidup kita ajaib. Dan di sisi lain, saya kan memang melakukan kegiatan kadang syuting. Dalam artian syuting itu saya merekod sebuah hajatan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Terus ada kegiatan lain yang memang menghasilkan, ya alhamdulillah tetap ada suatu pemasukan. Dan
kegiatan saya itu seperti saya dilupakan atas kejadian yang menimpa saya itu dengan suatu kegiatan yang padat. Dari pagi sampai sore, saya harus berpikir tentang pekerjaan. Nanti di sore hari sampai malam saya harus berpikir tentang kuliah. Di malam hari saya harus berpikir tentang kerjaan lain di luar kegiatan saya tersebut. Sampai saya itu tidak berpikir tentang tadi saya itu sakit hati loh. Tadi saya itu tidak begini loh. Saya tidak berpikir tentang itu. Nah, ketika saya tidak berpikir tentang itu lagi, ternyata di tempat saya bekerja belum ada 1 bulan, belum ada 1 kali gajian. Ada seorang wanita yang dengan PD-nya dia itu seolah-olah itu menarik bahwa ini loh saya ini single, saya ini free, saya kemarin itu diselingkuhi pasangan saya 2 kali. Dia bilangnya begitu dan akhirnya putusnya 1 tahun yang lalu. Dan saya terus terang jujur bahwa saya itu masih belum bisa move on. Dalam artian kenapa? Saya itu baru sekitar 1 bulan breakout dengan orang yang saya cintai. Saya tidak ingin menggantungkan jika memang saya jatuh cinta pada kamu atau Anda ini, itu saya justru menyakitimu. Biarlah Tuhan yang memperjalankan, entah Tuhan itu mengembalikan pertemuan percintaan aku dengan dia, si wanita yang sebelumnya itu, atau nanti endingnya saya harus berpasangan dengan siapa, itu terserah Tuhan lah. Dan dia menyarankan begini, dengan bijaknya dia menyarankan bahwa cobalah lihat beberapa bulan, sekian bulan lah katakanlah. Kalau dia memang kembali pada dirimu, itu adalah memang jodoh yang digariskan Tuhan untukmu. Tapi kalau tidak, lebih baik carilah orang yang bisa memberimu hal yang lebih baik. Padahal dia mengharapkan aku, tapi dia mengasih saran seperti itu. Tapi kan lucu kan gitu. Nah, dan saya mencobalah mencari beberapa arti dari ilmu ikhlas yang ada di dalam di dalam Al-Qur'an, bahwa ikhlas adalah sebuah niat dalam pembersihan hati dan jiwa. Pembersihan hati dan jiwa dari apa? Dari suatu kepentingan. Entah kepentingannya itu ingin pahala, entah kepentingannya itu ingin surga, entah kepentingannya ingin disanjung, ingin dipuja, entah kepentingannya ingin mendapatkan materi dan lain sebagainya. Kadang kan kita melakukan suatu ibadah itu kan ada unsur-unsur riya di dalam diri kita, ada unsur-unsur ingin keduniaan dan lain sebagainya, itu ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang nantinya perjalanan itu step by step itu akan ada waktu. Akan ada waktu ya teman-teman, akan ada waktu yang nanti sesuai dengan pengalaman hidup seseorang. Makanya tidak heran ketika ada orang yang memang takaran sisi energinya rendah, takaran sisi energinya tinggi, atau auranya positif, auranya negatif, itu biasanya tergantung dari perjalanan. Semakin dia ikhlas dalam menjalani kehidupan, biasanya nanti akan semakin bijak, semakin baik dia. Walaupun yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan noda. Di awal-awal biasanya mereka tidak akan menerima, tapi nanti biasanya dengan suatu kebijaksanaan, nanti entah itu seminggu, 2 minggu, itu nanti akan menerima. Ya memang begitulah manusia. Tapi ingat, jangan pernah dendam. Jangan pernah dendam, selalu memaafkan. Dan jangan lupa terus bersyukur atas kejadian yang kita alami. Bahwa apa yang kita alami adalah suatu perjalanan dari Tuhan. Gitu. Dan kembali lagi ke rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu apa sih? Rasa ikhlas itu kan sebuah kekosongan tanpa pengharapan.
Bahkan ibadah pun kalau kita mengharap-harap surga, kita mengharap-harap pahala, itu masih belum ikhlas, masih belum kosong. Dan biasanya keikhlasan ini nanti disertai dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang sadar, jiwa yang sadar. Terus nanti orang itu menjadi orang yang penuh kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran dalam menerima, kesadaran dalam berjalan. Bahwa orang yang hidup di dunia ini kan pada endingnya kan mati kan. Mati, meninggal. Dan apa yang dikumpulkan di dunia ini, harta benda, itu sebenarnya nanti kan tidak dibawa mati. Tapi jangan sampai kita hidup itu tidak mengumpulkan harta benda. Karena kita ibadah pun butuh harta benda, menuju akhirat pun butuh harta benda, kita menyayangi keluarga kita butuh harta benda. Nah, dan endingnya kita harus belajar tentang ilmu ini, ilmu ikhlas. Nanti kita kadang melihat orang-orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupannya, itu hidupnya selalu beruntung kok. Beneran, hidupnya selalu beruntung. Dan ikhlas itu biasanya ada ujiannya. Ujiannya apa? Ujiannya ya macam-macam seperti yang saya ceritakan tadi. Terus saya mencatat beberapa hal yang ada di kertas ini. Saya memang mencatat. Ikhlas itu terhadap apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah ikhlas terhadap kemelekatan apapun. Materi, pasangan, keluarga, takdir. Itu adalah kemelekatan. Kita melekat pada materi berarti belum ikhlas. Nah, kalau ibarat kita mengisi gelas, gelas itu tidak akan diisi kembali kalau belum dikosongkan. Seperti itu. Ibaratnya kita memiliki pasangan. Kita harus ikhlas. Kapan saja Tuhan mengambilnya, itu kita harus ikhlas. Karena pasangan itu akan diambil Tuhan melalui 3 cara. Melalui pemutusan dalam kehidupan. Dalam artian, dia sudah berjodoh tapi cerai. Yang kedua, kematian. Itu pasti, orang akan dipisahkan dengan kematian, itu pasti. Entah kapan waktunya, siapa yang diuji, tidak tahu. Yang suaminya dulu atau wanitanya dulu, tidak tahu. Terus yang ketiga, kita hanya bertemu tanpa direspon dia. Artinya apa? Kita suka sama dia, tapi dia tidak merespon kita. Nah, itu kita melekat, tapi dia tidak melekat pada kita. Nah, artinya sama-sama ketiga ini tuh kosong, ketiga ini tuh merelakan dalam kemelekatan itu. Terus yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu kita harus pasrah, let it go atau mengalir. Ketika kita mau mengalir, nanti di ujung sana itu ada yang namanya danau atau namanya muara atau ada yang namanya samudra. Nah, ketika semua sudah berkumpul, hasil dari keikhlasan kita, mengalirnya kita itu akan membentuk sebuah danau, membentuk sebuah keberuntungan yang besar di luar sana. Nah, itu adalah mengalir. Terus yang ketiga adalah ikhlas dalam ketaatan. Ini tidak gampang loh teman-teman. Bahwa ketaatan itu kan ada bermacam-macam. Ada taat menjalankan ibadah, taat pada takdir, taat kepada ketentuan dan lain sebagainya. Ini adalah ketaatan atau keikhlasan dalam ketaatan. Terus ikhlas atas kejadian. Nah, ini yang kadang kita tidak menyadarinya. Ketika kita mau ikhlas dalam suatu kejadian, biasanya nanti kita itu akan selamat, akan beruntung, akan tertata hidup kita. Yang nata siapa? Allah. Jadi ikhlaslah kalau Tuhan sudah menakdirkan suatu hal, ya diikhlaskan. Masa kita, misalnya kita memiliki sesuatu dan Tuhan itu menakdirkan sesuatu itu ternyata, katakanlah kita memiliki gelas itu ternyata jatuh dan pecah. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, dilepaskan. Kan itu. Begitu juga
ketika kita memiliki keluarga, ketika kita memiliki suatu mbah katakanlah, sudah waktunya dijemput oleh Tuhan, ya udah kita ikhlaskan. Kita hanya bisa mendoakan. Semoga kita bisa bertemu lagi di alam sana. Ketika kita memiliki pasangan udah pergi. Ya, sebenarnya perginya ini kenapa? Karena perginya itu masih bisa kita koreksi, ya kita koreksi. Kalau bisa kembali, kita kembali. Karena sebaik-baik hal yang kita sudah dapatkan itu sebaiknya disyukuri. Dan lebih baik itu kita mengkoreksi diri kita masing-masing daripada kita mencari yang baru. Itu jauh lebih tinggi sisi keilmuannya. Apakah terus kita nanti sudah beristri atau sudah bersuami itu terus dikit-dikit, terus nanti pisah dikit-dikit, kan lebih baik memperbaiki. Tapi kalau memang sudah kita mencoba untuk yang terbaik, dan dia tidak mau ngalah, atau mungkin kalau sebenarnya itu masuk dalam egoisme masing-masing sih. Sebenarnya kalau kita merendah pun, kita mengalah pun, kalau dianya tidak mau merendah, tidak mau mengalah, ya sama saja. Akhir-akhirnya ya sama. Tapi kalau dia yang merendah, kita yang tinggi, ya sama saja. Makanya sebenarnya ini adalah sisi keikhlasan keduanya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Terus yang sudah ikhlas bagaimana? Kalau sudah ikhlas itu dijalani secara istiqomah, teman-teman. Dijalani secara istiqomah, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga nafsu, terus menjaga ini loh, hati ini untuk tetap baik. Ini sebenarnya sulit. Untuk tidak dendam, untuk merasa bahwa oke lah, saya menerima. Itu kadang yang memang sulit. Terus yang berikutnya biasanya ikhlas itu kan menerima. Tapi menerima ini perlu yang namanya keyakinan. Perlu yang namanya melepas kemelekatan tadi. Bahwa semua itu telah diatur Tuhan. Sebagai jalan untuk kita memperbaiki diri. Dan hasilnya itu biasanya akan kembali pada diri kita lewat alam semesta. Kalau orang menyebutnya itu adalah karma. Atau hukum cermin. Apa yang kita tabur, kita yang tuai. Apa yang kita lihat, itu yang memantul pada diri kita. Itu adalah hukum takdir. Kita menyakiti orang, nanti kita disakiti orang. Kita berbuat baik kepada orang, kita nanti juga akan dibaiki sama orang. Seperti itu memang. Tidak ada yang tidak. Walaupun kita mencoba untuk mengelak sebaik apapun, mengelak sebening apapun, walaupun nanti kita hahaha, kita telah melakukan suatu kejahatan pada orang, kita merasa menang. Ingat, belum tentu kita nanti ke depannya juga tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang kita lakukan. Makanya kita perlu untuk tetap menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu harus bertendensi pada hukum semesta. Apa yang kita keluarkan itu yang kita terima. Apa yang misalnya kita mengejutkan orang, kita juga akan terkejut seperti itu. Nah, sebenarnya yang sering diucapkan dalam kitab, dalam Al-Quran itu kan ketaatan kepada Allah. Mengikhlaskan adalah bentuk ketaatan kepada Allah melalui apa? Melalui rukun iman. Rukun iman taat kepada takdir misalnya, taat kepada hari kiamat, taat kepada Rasul, Nabi dan lain malaikat dan lain sebagainya itu adalah bentuk ketaatan untuk diri kita, teman-teman. Bentuk keikhlasan. Nah, kalau kita sebenarnya kan dicontohkan hidup di dunia ini kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua itu kembali pada diri kita. Misalnya ada malam, ada siang. Apakah kalian mengira bahwa malam itu tidak penting? Penting. Penting malam itu. Dan apakah kalian mengira siang itu tidak penting? Penting. Lalu mana yang jelek? Tidak ada kan? Kalau kita melihat malam, malam gelap gulita. Kalau kita melihat pagi, pagi panas.
Tapi malam diciptakan Tuhan untuk kita beristirahat. Pagi disiapkan Tuhan untuk kita mencari nafkah. Nah, ketika mencari nafkah butuh penglihatan. Zaman dulu kan adanya pertanian sama berburu. Kalau berburu itu kan pasti melihat buruannya. Kalau tidak ada cahaya, maka tidak bisa berburu. Dan di malam hari, kita waktunya istirahat. Nah, kalau kita menelisik tentang istirahat di malam hari, tentang kegelapan, itu kan akan meningkatkan hormon-hormon yang dapat merelaksasi tubuh. Makanya kalau kalian istirahat itu usahakan lampunya mati. Usahakan. Karena itu akan merelaksasi tubuh, itu akan mengembalikan kebugaran tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, jika kita juga yang namanya hidup kan ada yang namanya lingkaran. Hidup itu pasti ada ujian dan juga pasti ada penghargaan. Semua itu sama. Yang beda itu respon kita terhadap ujian dan respon kita terhadap penghargaan tersebut. Jangan sampai kita bersedih secara berlalu terhadap ujian dan bahagia terlalu berlalu terhadap penghargaan, itu jangan sampai. Karena keduanya itu mirip dan sama. Itu yang bedakan apa? Respon kita. Kalau respon kita slow, respon kita ikhlas, respon kita sama. Kita menghadapi ujian ya seperti itu, kita menghadapi penghargaannya seperti itu. Tapi biasanya orang yang nanti ikhlas itu kecenderungannya yang keluar itu apa yang baik-baik, karena memang biasanya pikirannya positif, auranya positif. Seperti itu. Terus yang ikhlas itu kan biasanya kan berserah, yakin, istiqomah, melepaskan. Yang paling penting itu melepaskan. Jangan pernah melekatkan diri kita pada apa yang ada di dunia ini, kejadian yang ada di dunia ini. Jangan pernah, teman-teman. Kita mencobalah yang terbaik pada diri kita, tapi cobalah untuk melepaskan kemelekatan ini. Karena hidup itu kan seperti apa ya, suatu perjalanan yang pasti itu kan nanti endingnya kan kita tetap diambil kembali oleh Tuhan kapanpun itu. Seperti itu. Maka berbuat baiklah pada diri kita. Ingat, sinkronisasikan diri kita, pikiran, hati, dan nafsu kita lewat tindakan perbuatan dan lewat tindakan perjalanan diri kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.